Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawatun Nabila, NIM E2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang peradaban Islam di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita menanggapi video yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang peradaban Islam di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kita harus mengetahui dulu apa definisi Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada dua kata. Yang pertama yaitu khulafa dan yang kedua yaitu ar-rasyidin. Khulafa sendiri memiliki arti sebagai pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-rasyidin memiliki arti seorang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua kalimat tersebut digabungkan, maka menjadi Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin atau pengganti Nabi Muhammad yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja sih orang-orang tersebut yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pengganti atau pemimpin setelah meninggalnya Nabi Muhammad? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama yaitu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Nah, masa pemerintahan beliau menjabat mulai tanggal 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nah, berikutnya ada beberapa kemajuan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu meningkatkan sosial politik. Yang kedua, mengembangkan perluasan suatu wilayah. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, memimpin umat Islam. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dan berikutnya yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Nah, Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khulafa, yaitu dari tanggal 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Apa saja kemajuan di masa pemerintahan Umar bin Khattab? Yang pertama yaitu apa saja kemajuan di masa pemerintahan Umar bin Khattab? Yaitu ada 6. Yang pertama, kemajuan politik. Yang kedua, penataan struktur pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya perkembangan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Yang kelima, meningkatnya kemajuan sosial. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kemajuan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau lahir pada tanggal 577 Masehi atau 12 Zulhijjah tahun 35 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi. Beliau menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Apa saja kemajuan yang didapat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan? Yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi. Yang ketiga, membukukan atau meresmikan mushaf yang biasa disebut dengan mushaf Utsmani. Dan yang terakhir yaitu memerdekakan budak setiap hari Jumat. Nah, yang terakhir yaitu masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tanggal
23 Masehi dan wafat pada tanggal 40 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau menjabat sebagai khulafa yaitu pada tanggal 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Apa saja sih yang didapat di dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Yaitu ada 4. Yang pertama, mengaktifkan sistem distribusi. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Yang ketiga, sistem renumerasi yaitu penyempurnaan gaji pada pegawainya. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Nah, kesimpulannya di sini yaitu Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin atau pengganti setelah sepeninggalnya atau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapat petunjuk dari Allah. Nah, orang yang mendapat petunjuk dari Allah atau sebagai pengganti atau pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad di sini dijelaskan yaitu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.